Semoga lancar. Siap, siap Ibu. Mohon izin ya Bu ya. Silakan. Tinggal ini bocor. Observasi kita. Tinggal. Oke lah kagak ada. Anak jero ya. Iya kita. Pak ya, ini sih Pak. Nama anjingnya ini. Nah, amati kita kegiatan. Beli apa kok yang metu yang penting mana? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu dosen dan Ibu guru Pamong untuk melaksanakan kegiatan PPLX 1 ini. Selamat pagi anak-anak. Masih kurang kompak. Satu kali lagi. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Apa kabar semuanya? Ada yang sedang kurang sehat hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita tetap selalu diberikan kesehatan ya untuk melaksanakan aktivitas kita. Sudah sarapan hari ini? Oke, baik. Sebelum mulai kegiatan, Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa ya. Kepada ketua kelas dipersilakan. Sebelum mulai aktivitas, maka baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa untuk kegiatan hari ini ya. Selanjutnya Bapak ingin giliran ya. Siswa kelas 10 DKV 2 ya. Agung hadir. Ya. Amel, Arafi, Dailani, Desi, Desta, Elva, Gaibi, Haifa, Hendri, Restu, Rifandi, Silviani, Tatia, Wahab. Ada yang belum disebut? Sudah semua? Oke, baik. Sebelum dilanjutkan, Bapak ingin mengecek kesiapan kalian ya dalam mengikuti pembelajaran hari ini ya. Bapak minta kalian berdiri dulu ya. Coba berdiri. Kalian cek kerapian pakaian kalian. Sudah rapi atau belum? Nah, bajunya sudah masuk atau belum? Oke. Sudah rapi semuanya? Nah, kemudian coba kalian cek kondisi ruangan lingkungan sekitar kalian. Masih ada sampah tidak? Ayo, kalau yang ada sampah tolong dipungut dulu, diambil dan dibuang ke tempat sampah. Ayo, di luar. Ya. Ayo, yang masih ada sampah lihat di bawah kursi kalian. Masih ada tidak sampahnya? Ayo, boleh dibuang di tempat sampah ya. Sudah? Kalau yang sudah boleh duduk kembali ya. Oke, sudah ya? Oke, sekali lagi. Udah siap untuk belajar hari ini? Udah siap untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia hari ini? Oke, baik. Sebelum ke materi akan Bapak sampaikan dulu untuk pertemuan hari ini ya. Kalian akan belajar tentang teks hikayat ya. Nah, Bapak akan sampaikan dulu ya.
Nah, ini kompetensi dasar yang akan dicapai oleh kalian, ya. Mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat, yaitu salah satunya hikayat, ya. Baik secara lisan maupun tertulis, ya. Jadi di pertemuan kali ini, ya, kalian akan mengidentifikasi, ya, nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat, ya. Baik secara lisan maupun tertulis. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya apa sih Pak? Manfaatnya setelah belajar hikayat itu? Nah, ini tujuannya. Yang pertama, ya, peserta didik kalian itu nanti dapat menelaah informasi tentang nilai-nilai dan isi yang ada di dalam hikayat dengan tepat. Ya, jadi nanti di tujuan pertama, ya, setelah kalian belajar tentang hikayat, kalian harus dapat menelaah, ya, informasi tentang nilai-nilai yang ada di dalam hikayat. Ya. Kemudian yang kedua, peserta didik kalian itu harus dapat menyimpulkan pokok-pokok informasi tentang nilai-nilai dan isi yang terkandung di dalam hikayat. Ya, jadi tujuannya ada berapa? Dua, ya. Jadi setelah belajar hikayat tujuannya ada dua. Yang pertama tadi, kalian harus bisa menelaah informasi tentang hikayat, ya. Kemudian yang kedua, kalian harus dapat menyimpulkan nilai-nilai dan isi informasi di dalam hikayat. Nah, itu tujuan pembelajaran pada hari ini, ya, tentang hikayat. Jelas, ya? Oke, selanjutnya, nah, Bapak ingin tanya dulu, ya. Kemarin kalian sudah belajar tentang aneh? Masih ingat, ya? Oke, ya, harus selalu kalian ingat, ya. Jangan hari ini belajar hikayat, yang kemarin lupa, ya. Kemarin kalian sudah belajar tentang anekdot, sama kan? Kemarin sudah saya sampaikan bahwa anekdot juga termasuk karya sastra. Nah, untuk hari ini kalian akan belajar tentang hikayat. Nah, hikayat itu adalah salah satu bentuk cerita rakyat. Nah, Bapak ingin tanya dulu kepada kalian, apakah kalian pernah mendengar cerita tentang dongeng? Nah, pernah dengar cerita legenda? Bapak tanyakan dari dua cerita itu, ya, berkisah tentang apa sih? Oh, kerajaan. Apalagi selain kerajaan? Oh, tentang apa? Asal usul, maling kundang. Pernah mendengar cerita Tangkuban Perahu, Gunung Tangkuban Perahu? Nah, itu juga termasuk salah satu cerita rakyat. Nah, selanjutnya dari dua contoh tersebut, baik itu dongeng atau legenda, dapat disimpulkan, ya, unsur yang paling menonjol di dalam karya sastra tersebut apa? Coba. Cirinya apa? Karakteristik dari karya sastra tadi, dongeng atau legenda? Ceritanya? Oh, cerita zaman dahulu, Pak. Ceritanya udah masa lampau, Pak, ya. Apalagi? Oh, ceritanya tidak masuk akal, Pak. Ya, fiktif, Pak, fiksi ceritanya. Ya, apalagi? Yang perempuan. Selain ceritanya zaman dahulu, Pak, kemudian tadi fiksi. Apalagi? Yuk. Dari dua cerita tersebut. Ayo. Oh, masih bisa. Oke, ya. Nah, oke, selanjutnya. Nah, salah satu karya sastra lama yang menceritakan tentang kehebatan, tentang keajaiban, tentang kerajaan, tentang kesaktian, dan sebagainya itu disebut dengan hikayat. Nah, makanya sekarang kita akan belajar tentang hikayat. Hikayat itu adalah salah satu cerita rakyat, bentuk cerita rakyat, yang di dalamnya menceritakan tentang keajaiban, tentang kesaktian, tentang kerajaan, dan sebagainya. Jelas, ya? Oke, supaya lebih jelas, Bapak akan menampilkan satu buah tayangan video contoh teks hikayat. Oke. Masih semangat? Oke, ya. Silakan kalian amati, kalian pahami, ya. Oke, ini salah satu contoh hikayat berjudul Panji Sebirang. Ya. Terlihat jelas? Suatu hari terdapat seorang cantik di tengah negeri dan lalu bersama lembut, lalu di sana kerajaan, yang tinggal di istana kerajaan, lalu Sandar Kirana memiliki seorang ayah, juga tanggal seaji, tidak seperti lalu Ajeng sangat kasar dan suka iri, dia tidak seperti
Dia harus melihat Galuh Sandraan, wajah Galuh Sandraan. Saat Galuh Sandra Kirana, dia digunakan dengan nada itu berkata-kata. Putra kerajaan saat Galuh Sandraan dan seluruh kerajaan dengan hal itu kecuali Galuh Arjun yang Galuh Arjun adu-adu pun masuk rencana bukan Galuh supaya anaknya bersangkutan dengan adik pertama dan dirinya bisa diangkat menjadi. Dia pun memanggil Raja dengan guna agar tidak mengusir Galuh Sandrana dan daya-dayanya dari sana. Galuh Sandrana pun menetap di perbatasan antara Daha dan Kulipan, lalu mendirikan istana sendiri. Saat bersingkat, Galuh Sandrana dan daya-dayanya menyamar menjadi laki-laki dan mengganti namanya menjadi Panji Sembilan. Saat utusan dari Kulipan pergi ke Daha untuk meminang, harta-harta itu dirampok oleh pasukan Panji Sembilan. Keesokan harinya, Raden Kertapati pun datang ke istana Panji Sembilan untuk meminta kembali datang. Panji Sembilan mengembalikan namun hatinya menjadi senang mengetahui bahwa yang akan berkaitan dengan selesainya adalah saudara dunia. Dia pun menjaga dan memohon kepada Dewa Sangkani supaya bisa mendapatkan kebaikan dan bisa melekatkan diri dengan dirinya sebagai seorang Panji Sembilan pun dibantu para dayang bergabung dalam kelompok pengamen bernama Galuh 14 dan memilih untuk merantau ke berbagai kerajaan atas nama. Suatu hari dia menetap di kerajaan Galuh dan bertemu dengan Raden Kertapati yang juga sedang untuk menenangkan karena tidak senang dengan Galuh Arjun. Mereka pun membawa Sindhu dan raja-raja mereka di dalam keraton yang ditempati Galuh Sandragirana yang pada saat itu sedang mengenakan pakaian perempuan. Lalu mereka kembalikan dan menikah secara resmi sebagai tradisional. Di sisi lain, pada hari itu karena rencananya gagal dan memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Oke, nah itulah tayangan tentang teks hikayat yang berjudul Panji Semirang. Ada gambaran dari teks hikayat yang sudah ditampilkan tadi? Tentang apa tadi berisi hikayat Panji Semirang? Oh, tentang kerajaan. Apalagi selain kerajaan? Menceritakan apa di dalamnya? Hah? Tentang apa? Iri. Iri kenapa? Ayo. Ayo kenapa? Ayo jangan ada masalah. Iri kenapa ceritanya? Saudara yang dijodohkan. Oke, ya. Nah, itu salah satu contoh bentuk teks hikayat ya yang berjudul Panji Semirang. Ya, ada gambaran ya dari sini ya. Nah, oke. Selanjutnya Bapak sampaikan penjelasan materi tentang hikayat, ya. Nah ini ya, Bapak jelaskan dulu yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan hikayat. Ya. Tadi kan Bapak di awal sudah menjelaskan bahwa hikayat itu adalah salah satu bentuk cerita rakyat. Ya, jadi cerita rakyat itu tidak hanya dongeng, tidak hanya legenda, tidak hanya mite, tidak hanya fabel, masih banyak lainnya. Nah, salah satunya adalah hikayat. Ya, kalau tadi dongeng misalnya menceritakan tentang asal usul suatu daerah misalnya, atau fabel misalnya. Fabel itu menceritakan tentang binatang. Ya, nah sekarang hikayat. Nah, bahwa hikayat itu adalah tadi diambil dari bahasa Arab yang artinya itu bisa menirukan
bisa juga menceritakan, ya, mewartakan, ya, meneruskan atau melukiskan. Itu ya. Jadi sekali lagi bahwa hikayat itu diambil dari bahasa Arab. Nah, artinya haka, ya, tadi menceritakan. Makanya tadi ketika kalian mengamati sebuah video, ya, di situ kan mengkisahkan, ya, menceritakan, melukiskan, ya. Nah, kemudian sastra hikayat ini adalah termasuk karya sastra lama yang ditulis dalam bahasa Melayu. Jadi jangan heran ketika nanti kalian membaca sebuah teks hikayat atau mengamati sebuah teks hikayat, itu teks hikayat menggunakan bahasa Melayu. Banyak menggunakan bahasa Melayu. Ya, berbeda dengan ketika kalian membaca sebuah dongeng atau membaca sebuah fabel atau mite atau legenda, ya. Nah, kalau hikayat itu banyak menggunakan bahasa Melayu. Jadi nanti kalau kalian membaca, mengamati teks hikayat, kalian jangan heran, jangan bingung. Pak, kok banyak menggunakan bahasa Melayu? Karena tadi, ya, karena sastra hikayat ini adalah sastra lama yang ditulis dalam bahasa Melayu. Nah, sebagian besar kandungan ceritanya itu menceritakan atau berkisah tentang kehidupan istana atau kerajaan. Sesuai dengan karakteristik, ya. Kalau tadi kan Bapak ceritakan misalnya fabel misalnya menceritakan tentang hewan, karakteristiknya. Dongeng menceritakan tentang asal usul misalnya suatu daerah atau tentang beban perahu misalnya. Nah, kalau hikayat tadi karakteristiknya, cirinya tadi menceritakan sebuah kehidupan di istana atau kerajaan. Ya, itu jadi yang perlu diingat, ya, yang perlu digarisbawahi bahwa ciri yang paling menonjol di dalam hikayat itu adalah bercerita tentang istana atau kerajaan. Kemudian, dari dua tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan hikayat adalah sastra Melayu yang berprosa, ya, berceritakan tentang tadi undang-undang bersifat rekaan, ya, kemudian menceritakan agama dan sebagainya. Ya, biasanya hikayat itu pada zaman dulu itu digunakan ketika ingin meramaikan di sebuah pesta. Ya, ketika ada sebuah pesta di kerajaan, ya, mereka menceritakan yang namanya hikayat. Jelas ya? Apa itu yang dimaksud dengan hikayat? Yang harus kalian ingat tadi, ciri yang paling menonjol dalam hikayat adalah menceritakan kehidupan istana. Oke, itu yang dimaksud dengan hikayat. Selanjutnya, nah ini sesuai dengan tujuan, ya, kalian nanti harus bisa menyimpulkan nilai-nilai dan isi. Nah, nilai-nilai yang ada di dalam sebuah hikayat, ya, ada 5, ya. Nilai pendidikan, nilai religius, ya, nilai moral, sosial, dan budaya. Pak, apakah semua 5 nilai ini ada dalam hikayat? Tidak, ya. Tergantung hikayatnya menceritakan apa. Ya, pasti salah satu nilai dari hikayat tersebut ada di dalam teks hikayat. Pak, ada 2, bisa jadi. Pak, ada 5-5-nya ada. Ya, tergantung hikayatnya. Ya, jadi nilai-nilai yang ada dalam hikayat itu ada 5, ada nilai pendidikan, nilai religius, nilai moral, sosial, dan budaya. Oke, nah kita apa sih Pak yang dimaksud nilai pendidikan itu? Nah ini, yang dimaksud dengan nilai pendidikan adalah nilai yang berkaitan dengan semangat atau kemauan seseorang untuk terus belajar secara sadar. Ya, ketika hikayat itu menceritakan tentang proses, ya, seseorang yang ingin memiliki kemauan, ya, ingin belajar secara sadar, secara terus-menerus. Nah, itulah yang dimaksud dengan nilai pendidikan. Ya, nah tadi yang seperti Bapak sampaikan bahwa tergantung hikayatnya apa sih yang disampaikan. Kalau hikayat itu menceritakan tentang tadi nilai-nilai sebuah di dalam seseorang ingin berkemauan keras untuk belajar, nah itu termasuk ke dalam nilai pendidikan. Nah, yang kedua, nilai religius, ya. Nah, nilai religius itu adalah nilai yang mengikat manusia dengan pencipta alam, ya, dan seisinya, yang berkaitan, yang berhubungan dengan Tuhan, ya. Ketika ceritanya ketika hikayatnya misalnya menceritakan seseorang raja yang menyembah dewa misalnya, ya, memuja patung misalnya, itu yang dimaksud dengan nilai religius. Nah, apa tadi dalam hikayat Panji Semirang bisa kita kutip, ya, bahwa dalam hikayat Panji Semirang tadi
ada nilai religiusnya, dapat dibuktikan tadi ya dengan adanya pemujaan dewa dalam cerita. Tadi kan di dalam Panji Sumirang itu Panji Sumirangnya memuja sebuah dewa ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan nilai nilai religius ya. Oke, semangat ya. Oke. Selanjutnya yang ketiga, nilai moral. Apa sih Pak yang dimaksud dengan nilai moral itu? Oke, ya. Nilai moral adalah suatu penggambaran tentang nilai-nilai kebenaran, kejujuran, ajaran kebaikan tertentu yang bersifat praktis, ya, berkaitan dengan moral, ya, berkaitan dengan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, tanggung jawab dan sebagainya. Jelas ya? Yang ketiga, selanjutnya, yang keempat nilai sosial. Nah, ini yang berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu lainnya, ya, dalam suatu kelompok, ya. Ketika kalian berdiskusi, kalian berhubungan dengan teman, dengan saudara, itu dia maksud dengan sosial, ya. Selanjutnya, yang terakhir adalah nilai budaya. Nah, ini nilai budaya itu adalah nilai yang berhubungan dengan adat istiadat dan kebudayaan di suatu daerah yang mendasari suatu cerita. Ya, ketika hikayatnya menceritakan suatu daerah, kerajaan di suatu daerah, ya, nah itu bisa diambil nilai budayanya. Jelas ya? Oke. Nah, ini kemudian yang terakhir yaitu tentang isi hikayat. Nah, sesuai dengan tujuan tadi, selain menyimpulkan nilai-nilai juga harus bisa menyimpulkan isi. Nah, bagaimana sih Pak cara menyimpulkan isi dalam hikayat itu? Nah, ketika memahami isi hikayat yaitu dengan cara tadi menentukan siapa tokohnya, apa yang dilakukan tokohnya, ya, bagaimana si tokoh itu melakukan, dengan siapa tokoh itu melakukan, dan di mana tokoh itu melakukan, dan apa hasil yang dilakukan oleh tokoh. Ya, jadi nanti ketika kita bisa memahami itu, ya, siapa tokohnya, apa yang dilakukan, dan bagaimana hasilnya, nah nanti kita akan dapat menyimpulkan isi di dalam hikayat. Jelas? Oke, sekali lagi, ya, ada 5 nilai-nilai di dalam teks hikayat, ya. 1, pendidikan. Yang kedua, 3, 4. Oke, 5, budaya. Ya, itu 5 nilai dalam teks hikayat. Kemudian untuk memahami isi hikayat tadi dengan cara ya menemukan siapa tokohnya, apa yang dilakukan tokoh, dan bagaimana tokoh itu melakukan kegiatannya. Jelas ya? Nah, oke. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menelaah nilai-nilai dan isi di dalam sebuah teks hikayat. Ya, nanti kalian buat berkelompok, ya, kalian kerjakan LKPD-nya, ya, kemudian kalian diskusikan dengan teman kelompoknya, nanti setelah itu baru dipresentasikan. Ya, jelas ya? Oke, Bapak sebut saja kelompoknya sesuai dengan tempat duduk kalian, ya, supaya tidak repot, ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, ya, biar lebih gampang, ya. Oke, sebelumnya Bapak bagikan dulu LKPD-nya, ya. Nanti tugasnya masing-masing kelompok, ya, kalian akan mengamati sebuah tayangan video, ya, hikayat yang ada di depan yang Bapak tampilkan. Masing-masing kelompok tugasnya 1, ya, menelaah nilai-nilai yang ada di dalam teks hikayat. Kemudian yang kedua, menyimpulkan isi informasi yang ada dalam teks hikayat. Ya, jelas ya tugasnya ya. Tugasnya dikerjakan secara diskusi kelompok, namun ditulis di LKPD masing-masing yang sudah Bapak siapkan. Jelas ya tugasnya ya. Oke. Silakan ini kalian amati, ya, tayangan video hikayat yang berjudul Saijan dan Ikan. Ya, kalian amati, ya, sambil diskusi boleh, ya. Yang belakang terlihat jelas? Suaranya terdengar?
Ikan dan ikan toga bisa dari daerah Kalimantan Selatan. Pulau Karimun juga dengan pulau laut. Karimun masuk ke dalam wilayah Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagaimana banyak pulau lainnya di Nusantara, Pulau Karimun atau Pulau Laut juga memberi kita mengenai asal-usulnya. Bagaimana tidaknya? Mari kita simak bersama dalam kisah berikut ini. Pada suatu hari, ada seorang sapi mengguna yang bernama Datuk Mabrur. Datuk Mabrur mempunyai keinginan memiliki sebuah pulau sebagai tempat bermukim bagi keturunannya kelak. Untuk memenuhi keinginan tersebut, Datuk Mabrur berdoa kepada Yang Maha Kuasa dengan kata bertapa di tengah laut. Datuk Mabrur berkata hingga malam. Ketika siang hari, sudah sangat panas dan menyebabkan Datuk Mabrur berdiri. Pada malam hari, berubah menjadi sangat dingin. Tubuh Datuk Mabrur menggigil. Namun, demi mencapai keinginannya, tidak sedikit Datuk Mabrur bergerak dari posisi pertama beberapa bulan pertama. Ketika Datuk Mabrur sering mengalami badai, sangat besar dan cerdas, meskipun tidak ada badai, Datuk Mabrur tidak sedikit bergerak dari tempatnya. Setelah badai mereda, tiba-tiba permukaan laut muncul ribuan ikan toga di sekitar tempat Datuk Mabrur berada. Ikan-ikan tersebut terlihat sangat marah kepada Datuk Mabrur. Namun, Datuk Mabrur sepertinya tidak terganggu dengan keberadaan ribuan ikan toga tersebut dan melanjutkan bertanya. Ribuan ikan toga yang marah tersebut tiba-tiba terlepas pada Datuk Mabrur. Anehnya, tidak sedikit pun Datuk Mabrur bergerak dari tempatnya. Dia tetap tenang, sambil berdiam dan memejamkan mata. Sementara itu, menyaksikan ribuan ikan toga lainnya tidak mampu menyerang Datuk Mabrur. Toga yang paling besar tersebut setelah ribuan ikan toga tersebut gagal menyerang Datuk Mabrur, ikan toga yang berukuran paling besar maju menyerang Datuk Mabrur. Ikan toga yang paling besar tersebut mengeluarkan seluruh tenaganya dan terbang menyerang ke arah Datuk Mabrur. Seperti sebelumnya, ikan toga tersebut terlempar dan jatuh. Datuk Mabrur membangun dan melihat ikan toga yang sedang menggelepar kesakitan di depannya. Kamu ini ikan apa? Dan kenapa mengganggu bertapa? Dan kau laut yang biasanya tenang ini menjadi sering lebih badai. Kami yang biasanya hidup tenang menjadi terganggu dengan kehadiran. Kamu ini dijadikan salah. Kamu ini adalah masa lepas seperti itu datang dari orang. Maafkan aku, berkali ini aku bertemu ikan sekalian dan kamu pasti mengikuti dari ikan ini ya. Ya, kamu boleh memanggilku dengan sudah sekali. Kamu boleh memanggilku dengan sebutan raja ikan toga. Ada siapa? Pasti tujuanmu bertapa di sini. Nama aku dari Mabrur. Tujuanku bertapa di sini adalah untuk meminta kepada Yang Maha Kuasa sebuah pulau. Apa? Sebuah pulau? Ya ampun, untuk apa kamu minta sebuah pulau? Pulau tersebut akan dijadikan sebagai tempat tinggal untuk anak keturunanmu kelak. Sebuah pulau? Asal manusia yang melewatkan umat hewan. Begini ya, kami akan membuat kamu sebuah pulau. Lihatlah, kamu dan semua rakyat itu terluka akibat perbuatanmu. Bukan semua, dan sebuah pulau akan mengeluarkan dulu. Aku setuju. Baiklah, aku setuju. Datuk Mabrur berdiri dan dengan tongkatnya menyembuhkan semua ikan toga yang terluka. Tunggulah di sini. Buat kamu sebuah pulau. Dan mempunyai janjiku.
Setelah berbicara kepada Datuk Makmur, Raja Ikan Todak dan seluruh rakyatnya tiba-tiba menyelam ke dalam lautan. Di dalam Datuk Makmur seorang diri berdiri di atas permukaan laut yang tenang. Datuk Makmur berdiri. Raja Ikan Todak mengatakan dia, laut yang tenang memberikan angin sepoi-sepoi. Perlahan-lahan, angin sepoi-sepoi tersebut bertiup agak kencang dan semakin kencang. Datuk Makmur pun jadi waspada dengan angin yang bertiup semakin kencang. Dan Datuk Makmur yang berdiri di permukaan laut dikejutkan oleh ombak yang bergemuruh. Angin pun bertiup semakin kencang. Permukaan laut di bawahnya tiba-tiba bergelombang dan mungkin tidak ada besaran air laut tersebut. Datuk Makmur aja terkejut. Besaran air laut yang tiba-tiba mengikat. Akan air Datuk Makmur melihat sebuah suara yang semakin lama jelas terdengar. Suara tersebut ternyata berasal dari lingkungan Todak. Ketika suara semakin jelas terdengar, tiba-tiba hamparan tanah pun muncul ke permukaan laut di tempat Datuk Makmur berdiri. Raja Ikan Todak menjanjikan sebuah pulau berhasil dibuat oleh Ikan Todak jika rakyatnya sudah dimaksud. Terima kasih banyak Raja Ikan Todak. Aku dan keturunanku tidak akan melupakan jasamu beserta rakyatmu. Salam jalan. Raja Ikan Todak pun kembali ke rumahnya di dasar lautan. Datuk Makmur bersuci dan melambaikan tangan tanda perpisahan. Pulau tersebut kemudian dikenal dengan nama Pulau Halimun. Dan kemudian dikenal lagi dengan nama Pulau Laut karena muncul dari dasar lautan. Sedangkan Asia, apakah artinya? Asia berarti satu hati, kecil kepala, atau semua. Jika Datuk Makmur dan Ikan Todak tersebut kemudian hari menjadi gelang dan kabupaten kota baru. Oke, itulah sebuah tayangan ya tentang hikayat Saijan dan Ikan Todak. Nah, sekarang tugasnya silakan kalian berdiskusi secara kelompok menentukan satu nilai-nilai yang ada di dalam hikayat ya. Yang kedua, kalian simpulkan isi informasi yang ada di dalam hikayat tersebut. Ya, jelas ya? Nah, nanti ditulis di LKPD yang sudah Bapak bagikan tadi ya. Silakan boleh dimulai dari sekarang ya. Kemudian jangan lupa nanti disiapkan juga satu orang untuk mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Yuk, kelompok ditemukan berapa nilai? Baru satu. Oke ya. Silakan tadi ingat-ingat lagi yang sudah kalian amati ya tentang hikayat, video hikayat tentang Saijan dan Ikan Todak ya. Nilai apa saja sih yang muncul ya? Tadi kan di awal Bapak jelaskan itu tidak harus semua ya. Tidak harus, ada berapa tadi? Ada 5 nilai ya. Kalau cuma ada 2 tidak apa, ditulis 2 nilai dalam hikayat
Ya, karena tidak semua hikayat itu memiliki nilai 5 nilai dalam hikayat itu, ya. Bisa jadi ada nilai pendidikannya saja, bisa jadi sosialnya saja, bisa jadi budayanya saja, atau moralnya saja, atau religiusnya saja, ya. Silakan dilanjutkan lagi diskusinya, ya. Oke. Kelompok 2, oke, sampai di mana diskusinya? Sudah berapa nilaikah yang ditemukan? Baru 1. Oke, nilai apa yang sudah ditemukan? 1 itu nilai pendidikan. Oke, ya. Cari lagi ya. Ada tidak nilai sosialnya, kemudian nilai budayanya, nilai moralnya, religiusnya. Kemudian setelah tentukan nilai, kalian buat kesimpulan. Ya. Kesimpulan dari tadi. Masih ingat kan tadi videonya? Oke, ya buat kesimpulannya. Ya tadi caranya, siapa sih tokohnya tadi yang memerankan itu? Ya, apa sih yang dilakukan? Ya, terus bagaimana sih hasil yang dilakukan tokoh itu di dalam hikayat tersebut? Ya, tadi siapa tokohnya? Ya. Siapa? Hah? Oke, Datuk siapa? Oke. Yang dilakukan tokoh itu apa tadi? Ngapain tokohnya tadi? Hah? Bertapa. Tuh kan saya bisa lihat bertapa. Berarti kan menyembah sebuah, misalnya bertapa ingin mendapatkan sesuatu. Itu kan bisa salah satu masuk ke dalam nilai religius, ya. Karena tadi nilai religius itu berkaitan dengan bisa dengan Sang Pencipta, bisa dengan Tuhan, ya, beserta isinya. Jelas ya? Oke, silakan dilanjutkan kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, sampai di mana hasil diskusinya? Sudah berapa nilai yang ditemukan? Baru 1. Nilai apa yang sudah ditemukan? Pendidikan. Oke. Ada kesulitan dalam menelaah nilai-nilai dalam hikayat? Tidak. Sudah jelas ya? Tadi ada berapa nilai? Masih ingat tidak? Ada 5. 1. Pendidikan. Religius. Moral. Sosial. Nah, dari 5 itu ada tidak nanti di dalam hikayat? Bisa jadi ada moralnya saja, bisa jadi ada moral dan sosial, bisa jadi ada religius dan pendidikan. Ya, tidak semua harus ditemukan. Ya, kalau ada 2 tidak apa-apa. Nah, setelah itu baru kalian menemukan, membuat kesimpulan. Ya, bisa ya membuat kesimpulan ya. Oke ya, tentukan tokohnya, apa yang dilakukan dan bagaimana yang dihasilkan tokoh. Oke, jelas ya. Lanjutkan kelompok 3 ya. Semangat ya. Oke. Selanjutnya kelompok 4. Sampai di mana hasil diskusinya? Ada kesulitan? Lumayan. Tadi memahami tidak tayangan video? Menarik tidak menurut kalian? Oke. Ada berapa nilai yang sudah ditemukan? Baru 1. Nilai apa? Nilai moral. Oke. Cari lagi ya. Setelah menentukan nilai, kalian buat kesimpulannya. Jelas ya? Oke, silahkan dilanjutkan kelompok 4 ya. Hasil diskusinya ditulis di LKPD masing-masing ya. Walau dikerjakan secara bersama, tapi tetap ditulis di lembar LKPD masing-masing yang sudah Bapak bagikan. Oke, sudah selesai? Oke, sudah selesai ya? Oke. Oke, yang lainnya boleh sambil perhatikan kalau belum selesai ya. Oke, sekarang kita akan simpulkan bersama ya, akan kita evaluasi bersama hasil diskusi kalian tentang menelaah
dan menyimpulkan nilai-nilai dan isi di dalam teks anekdot yang sudah kalian amati tadi, yaitu tentang teks anekdot. Maaf, hikayat apa? Judulnya tadi Saijaan dan Ikan Todak. Siap ya? Silakan kelompok 1 bacakan hasil diskusinya, presentasikan. Ya. Yuk. Silakan. Boleh menghadap ke temannya. Diulang, semangat. Ya, semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut diskusi kelompok 1 menemukan beberapa nilai, yaitu nilai pendidikan. Oke. Kita berjuang dalam mencapai tujuan. Pancasila digambarkan Datuk siang dan malam, dan di lama kalau siang dan malam Universitas Hidayat dan Datuk Mabrur Universitas Hidayat diberi pulau oleh Sang Pencipta. Oke, itu hasil diskusi kelompok 1. Kelompok yang lain ada yang mau menanggapi? Yuk, kelompok 3 boleh menanggapi? Kelompok 1 tadi menemukan satu nilai, yaitu nilai pendidikan. Ayo, kelompok yang lain boleh menanggapi. Ayo, kelompok 2, 3, dan 4 mau menanggapi. Ayo, kelompok 3 nih. Oke. Mau menanggapi atau ada yang ditanyakan dari hasil diskusi kelompok 1? Yuk, jangan takut salah. Kenapa, Neng? Oke, boleh diulang tidak? Kan terdengar katanya. Nilai pendidikan yang ditemukan dalam hikayat Saijaan dan Ikan Todak. Tetap berjuang dalam mencapai tujuan. Digambarkan Datuk Mabrur apa gigi lama walau siang dan malam dan diserang Ikan Todak. Oke, jelas ya? Jelas kelompok 3? Oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Ya, boleh duduk kembali. Selanjutnya kelompok 2. Ayo, silakan. Siapa yang mewakili kelompoknya? Ya. Yang nyari ya suaranya ya. Kelompok 2, ya. Oke, itu nilainya. Oke, ya. Dari kelompok 2 satu nilai yang ditemukan, nilai religi. Ayo, dari kelompok lain ada yang mau menambahkan, mau berpendapat? Ayo, kelompok 1, boleh. Kesimpulannya, tanya Nang. Apa kesimpulannya? Nah, boleh dibaca ulang ya. Apa tadi kesimpulannya, Nang? Dibacakan. Oke, jelas ya kelompok 1 ya. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya kelompok 3. Yuk, siapa yang mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kelompok yang lain? Ya. Kelompok 1, apa yang nanyakan? Kesimpulannya, Neng, kelompok 3. Nah. Yo. Oke, ya. Kesimpulan dari hikayat Saijaan dan Ikan Todak tadi yang sudah kalian amati apa? Nah, itu ya. Jadi kesimpulannya menurut kelompok 3, Raja Ikan Todak mengabulkan permintaannya untuk membuat sebuah
pulau. Ya, jelas ya kelompok 1 ya. Oke, terima kasih kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya, ya, yang terakhir kelompok 4. Silakan, siapa yang mewakili? Oke, berdiri. Nah, ayo menghadap ke temannya biar jelas. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu menceritakan maksud pertanyaannya selama ini. Oke, ya. Ada yang ditanyakan? Yang memberikan sanggahan pendapat dari kelompok lain? Yuk. Kelompok 4 tadi dari hasil diskusinya menemukan satu nilai, yaitu nilai moral. Ya. Kesimpulannya apa nanti? Ayo, kesimpulannya. Ayo, kesimpulannya apa? Yuk, kesimpulannya bacakan. Hasil diskusi apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Memikirkan masa depan keluarga dan keturunannya. Ya, oke, terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah mempresentasikan. Ya, oke ya. Jadi tadi berdasarkan hasil diskusi, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya, ada beberapa nilai yang ditemukan ya. Ada yang menemukan nilai pendidikannya, ada nilai religinya, ada nilai sosialnya, ada nilai moralnya. Ya, kemudian tadi membuat sebuah kesimpulan. Jelas ya? Bisa ya? Memahami, menelaah nilai-nilai dalam hikayat. Oke ya. Selanjutnya kalau sudah jelas ya, kita adakan sebuah evaluasi ya. Kalian akan berlatih mengerjakan satu buah soal yang sudah Bapak kemas dalam bentuk kuisis ya. Nah, sekarang silakan boleh buka smartphone kalian, perangkat kalian ya. Oke, ya. Sudah dibuka? Pastikan smartphone-nya terhubung ke jaringannya. Bisa lihat di layar depan ya. Sudah? Terhubung ke internet? Oke, silakan kalian masuk ke Belanda ya, di Chrome atau di Google. Kalian ketik joinmyquiz.com ya. Oke, nanti masukkan kode ya 940502. Ya. MyQuiz, joinmyquiz.com ya. Sudah? Sudah bergabung? Nah, itu kodenya ya, kode 940502. Sudah ya? Oke, silakan boleh kalian kerjakan ya. Sudah muncul tidak? Tulis nama ya. Yuk, silakan boleh dikerjakan ya.
Sudah selesai? Oke, sudah ya? Sudah selesai ya? Oke. Oke, ya sudah, perhatikan lagi ke depan ya. Nanti hasilnya Bapak bagikan ya. Oke, sebelum Bapak tutup kegiatan pada hari ini, Bapak ingin menanyakan dulu. Oke. Materi apa yang sudah dapatkan kalian dapatkan hari ini? Teks, hikayat. Apa yang paling kalian sukai dari materi hari ini? Dongeng, Pak. Oke. Pak Neng, yang kalian sukai pada pertemuan hari ini tentang hikayat? Apa? Oh, menonton video, Pak. Oke, ya. Nah, oke, baik. Sebelum Bapak akhiri, Bapak simpulkan bahwa di dalam materi hikayat, ya, Bapak ingatkan lagi, dalam nilai-nilai dalam hikayat ada berapa? Ada 5, ya. Ada nilai sosial, budaya, ya, moral, religius, dan pendidikan. Itu yang perlu kalian ingat, ya. Kemudian, bagaimana sih cara menyimpulkan sebuah isi tadi? Menemukan tokohnya, apa yang dilakukan, dan bagaimana tokoh itu melakukan sebuah kegiatan di dalam hikayat, ya. Jelas ya? Jangan sampai lupa. Oke. Selanjutnya nanti untuk pertemuan berikutnya, ya. Pertemuan berikutnya untuk pelajaran bahasa Indonesia, kalian akan belajar tentang bagaimana cara memverifikasi dan menceritakan kembali sebuah teks hikayat yang sesuai dengan bahasa kita, ya. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya kalian memverifikasi, kemudian menceritakan kembali sebuah teks hikayat menggunakan bahasa kalian sendiri, ya. Jelas ya? Itu untuk rencana selanjutnya. Oke, sekali lagi ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Masih semangat ya? Oke. Kalau masih semangat, ya, Bapak akhiri kegiatan pada hari ini untuk pembelajaran bahasa Indonesia, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap belajar, dan belajar. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena dimulai dengan doa, diakhiri juga dengan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, terima kasih. Sampai bertemu pertemuan berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cut. Oke, terima kasih ya. Kelas 10 DKP 2. Oke, tepuk tangan dulu dong. Sebelum keluar LKPD-nya dilengkapi dulu ya, Nang ya. Sok ditulis dulu yang tadi.